Bahan renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkol tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, terkadang kita menyangka bahwa penderitaan yang diderita oleh seseorang merupakan akibat dosa dan kesalahannya sendiri. Benarkah demikian? Namun di sisi lain, kita juga heran, mengapa orang yang sebaik ini, mengapa orang yang kudus ini, orang yang terpandang ini, idola dalam masyarakat ini, mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, pandangan seperti itu kurang tepat. Terkadang menurut pandangan kita hal itu buruk, belum tentu bagi rancangan Allah. Karena sering juga pekerjaan Allah menjadi sungguh nyata, sungguh dialami kehadirannya dalam keadaan demikian. Dan di sana Tuhan mengajari kita agar kita mencari Dia dan membiarkan Dia yang berkarya untuk menyelesaikan perkara yang kita alami sesuai dengan kehendak-Nya. Orang-orang Yahudi pun di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim dituduh sebagai orang yang berdosa luar biasa. Dan dalam kisah Injil hari ini, Yesus menjawab, bukan demikian. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Bertobat berarti berubah, memiliki hidup baru, memiliki cara pandang baru. Mungkin selama ini kita terlalu mudah menilai orang ini, orang itu berdosa. Kita kurang menyadari dosa siapakah yang sebenarnya paling besar. Sangkamu dosa orang Galilea ini atau yang 18 orang Galilea yang tertimpa menara dekat Siloam atau korban tsunami lebih besar daripada dosamu? Inilah sebuah refleksi buat kita agar kita bertobat, mengubah cara pandang kita, dan mulai membangun relasi dengan Tuhan, mencari Tuhan agar Ia menyelesaikan segala persoalan kita. Dikisahkan lagi dalam Injil hari ini, "Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkol tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya."
Memang manusia cenderung berdosa sehingga kurang menghasilkan buah. Namun secara nyata kita masih diberi hidup hingga kini. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Adalah sebuah kata-kata yang indah. Sebuah tawaran belas kasih dari Allah bahwa masih ada kesempatan untuk bertumbuh lebih baik lagi, untuk berkembang dan bahkan berbuah, yakni kesempatan untuk berubah, bertobat, dan menghasilkan buah berlimpah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kata-kata biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi merupakan tawaran kasih Allah dan memberikan kesempatan bagi kita. Kemudian kata-kata aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya. Ini adalah tawaran pertobatan, mula-mula datang dari Allah sendiri. Kemudian dari kita dituntut kerja keras, perjuangan, dan usaha. Bertobat berarti memperbaiki relasi dengan dunia sekitar dan juga dengan Tuhan. Bertobat berarti berani mencangkol diri sendiri atau dicangkol oleh Allah. Mungkin ada yang mulai mengeras, membatu dalam tanah hati kita, sehingga perlu digemburkan atau dikeluarkan karena mengganggu pertumbuhan pribadi dan mengakibatkan sulit berbuah. Harapannya adalah kita menggali apa yang telah mengeras, membatu, sehingga sesuatu dari kita tidak menghasilkan buah. Harapannya adalah perubahan dan buah dari kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah mencangkol, dalam Injil juga ada kata-kata memberi pupuk. Sebagai orang beriman, memang kita harus memberikan pupuk bagi kesuburan pribadi kita. Pupuk apa yang kita butuhkan? Kalau kita bertani, kita tentu tahu menyuburkan daun itu apa, menyuburkan bunga itu apa, untuk menghasilkan buah pupuk apa. Nah, sekarang sebagai orang beriman, pupuk apa yang kita butuhkan? Pupuk apa yang harus kita berikan kepada pribadi kita, kepada diri kita? Ini adalah sebuah refleksi bahwa kita perlu memperbaiki kekurangan kita dalam pelayanan, dalam semangat berbagi dalam kasih, dalam sukacita Injil selama ini. Benarkah di dalam rumah tangga kita sudah memiliki kesuburan atau masih ada yang perlu diberi pupuk? Pupuk kebersamaan, pupuk keterbukaan, pupuk saling mendukung, pupuk untuk saling mendengarkan satu sama lain. Dengan cara apa? Nah, dengan cara bertobat, memperbaiki diri, berani melihat diri, dan bukan melihat dosa orang lain. Dengan demikian kita bisa membangun nilai-nilai Injili itu, yakni memberikan pupuk kebersamaan, memberikan pupuk keterbukaan, memberikan pupuk saling mendukung satu sama lain dalam keluarga, memberikan pupuk agar kita bisa saling ceria, sukacita dalam keluarga kita masing-masing. Dan pupuk rohani yang lain yang mampu menyuburkan pribadi kita, keluarga kita, seperti membaca kitab suci, merenungkannya dan melaksanakan apa yang kita renungkan. Kemudian berdoa bersama sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum tidur atau sesudah bangun dari tidur. Mungkin doa bersama atau juga doa pribadi. Dan doa rosario bersama dalam keluarga. Dan mungkin juga doa pribadi. Dan mendoakan doa-doa lain yang ada banyak jenisnya dalam gereja kita. Itulah pupuk rohani yang sungguh luar biasa, mampu menyuburkan kita dan membuat kita menjadi berbuah berlimpah. Saudara-saudara yang terkasih, Allah merawat kita lewat pengalaman pahit dan pengalaman manis yang kita lalui dalam kehidupan kita. Allah merawat kita, maka Dia ada pengalaman kita rasa dicangkol, rasa disakiti, rasa sakit dalam kehidupan. Tetapi juga Dia memupuk, memberikan sesuatu agar kita bertumbuh subur dan dapat menghasilkan buah. Jadi sebesar apapun dosa dan kesalahan kita,
Allah memberikan kesempatan dan pengampunan. Dan ini adalah tawaran Allah agar kita dapat berbuah. Ada pertobatan, dan pertobatan selalu menghasilkan buah. Dan buah dibagikan untuk kesejahteraan bersama. Bonum komune. Karena apa yang kita peroleh, apa yang menjadi talenta kita, bakat kita, kelebihan kita merupakan anugerah dari Tuhan, maka kita juga harus bagikan kepada sesama kita. Lewat demikianlah kita mengembalikannya kepada Tuhan. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkol tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Pohon ara yang tidak berbuah itu, dalam kisah Injil yang kita dengarkan, diberikan kesempatan lagi dan dipelihara, diberikan pupuk, digemburkan tanahnya agar ia menghasilkan buah. Ini menjadi simbol bagi kita bahwa Allah sungguh sabar kepada manusia, memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah, untuk bertumbuh, untuk berkembang hingga berbuah. Allah sungguh murah hati. Kerahiman Allah tak pernah selesai. Walau sebesar apapun dosa manusia itu. Ini adalah kesempatan mendapatkan berkat dan perlindungan Allah, sehingga kita bisa menikmati buah dari pertobatan itu. Kira-kira apa saja buah dari pertobatan? Adalah sukacita, adalah kegembiraan, adalah semangat berbagi, adalah semangat sederhana, adalah semangat tidak sombong tapi rendah hati, adalah semangat membangun kebersamaan, adalah semangat untuk saling mendengarkan, saling mengampuni, dan saling memaafkan. Masih dilanjutkan, dan jika waktu dan kesempatan telah diberikan, tetapi pertobatan tidak menghasilkan buah, maka tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, dalam artian ini, bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih, secara khusus orang tua, guru, pendidik, pemimpin, pembina, atau mungkin pemimpin perusahaan, kita diingatkan agar kita memiliki kesabaran, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, memberikan kesempatan bagi anak-anak, bagi siswa-siswi, bagi siapa saja, bawahan mungkin, atau anggota-anggota yang dipimpin mungkin, memberikan untuk kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik, memberikan kesempatan untuk bertobat bagi mereka yang bermasalah, beri waktu untuk memperbaharui diri, tidak langsung ditebang, tidak langsung dipecat, tidak langsung diabaikan. Saudara-saudara yang terkasih, apalagi tidak langsung didendam atau dikeluarkan dari hati. Injil hari ini mengajak kita agar kita sabar, karena Tuhan begitu sabar menganugerahkan kesempatan dan kemungkinan bagi kita semua untuk bertumbuh dan berkembang. Maka marilah kita teruskan kesabaran Tuhan tersebut kepada saudara-saudari kita. Marilah kita untuk tidak mengadili lagi, tidak menghakimi lagi, tetapi memberikan kesempatan yang baik. Salam saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Semoga